tidak seperti orang duniawi. So, kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 3, 2, iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Dan yang sempurna. Saudara, memang kita ini masih hidup di dunia, tapi Tuhan mengajar kita dalam 2 Korintus 4, saudara. Sekalipun kita ada di dunia ini, saudara, tetapi cara hidup kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Kenapa, saudara? Karena kita ini telah ditebus menjadi anggota keluarga Allah. Katakan amin. Yesus mati di kayu salib, saudara, untuk menebus kita menjadi anak-anak terangnya Yesus, untuk menjadi anak-anak kerajaan sorga. Hari ini kita bukanlah keluarga yang binasa, tapi kita adalah menjadi anggota keluarganya Allah. Alkitab mengajar kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti yang pertama, kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran kita, saudara. Ya, kenapa pikiran kita harus dibaharui, saudara? Karena seringkali, saudara, yang membuat kita jauh dari berkat Tuhan, yang membuat kita jauh dari perkenan Tuhan adalah bagaimana cara berpikir kita tentang sesuatu. Seringkali saya sampaikan sama saudara bahwa seringkali ada banyak orang gagal, ada banyak orang gak berhasil, saudara, bukan karena dia gak punya kemampuan, bukan karena dia gak punya pandaian, saudara, tapi mereka mengalami gagal karena mereka sudah berpikir bahwa mereka sudah gagal, sudah. Ada banyak kemenangan, kekalahan terjadi dalam pikiran seseorang, dan iblis sedang menyerang pikiran kita. Ya, makanya kita katakan kita harus memperbaharui pikiran kita. Kenapa kita perlu memperbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan? Karena begini, cara sudut pandang Tuhan melihat dengan cara sudut pandang dunia itu cara pandang itu berbeda, tidak sama. Ya, cara Tuhan melihat sesuatu dengan cara pandang dunia melihat sesuatu itu bukan hal yang sama. Contoh, saya kasih contoh. Orang zaman sekarang pernah buat statement yang cukup membahayakan. Ada orang yang pernah bilang gini, ya Pak Pendeta, kalau kita kerja jangan jujur-jujur banget. Kalau jujur-jujur banget, kapan kita kaya? Kapan kita berhasil ya Pak Pendeta? Ya wajar lah Pak Pendeta, kalau misalnya kerja nipu-nipu dikit, gak apa-apa lah Pak Pendeta. Kalau kerja itu ya bohong-bohong sedikit, ya kan masih manusia Pak Pendeta. Orang dunia mewajarkan itu. Orang dunia punya prinsip, ya gak apa-apa kali kalau misalnya kamu kerja jujur-jujur banget Pak, kamu gak maju-maju. Kalau kamu difitnah, kamu diem aja Pak, kamu mah akan menderita. Yang ada orang dunia punya pemikiran, kalau kamu difitnah kamu balas, kalau kamu dibohongi kamu bohongi lagi. Sementara cara pandang Allah mengajar kita, ketika kita melihat sesuatu, kita gak boleh punya pemikiran sama seperti orang dunia. Amin. Contoh, misalnya ada masalah, ya banyak orang-orang dunia hari-hari ini ketika dia menghadapi masalah, persoalan, kesulitan dalam kehidupannya, saudara, mereka menilai bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya adalah sebagai sesuatu hal yang akan menghancurkan hidupnya, adalah sesuatu hal yang akan menghancurkan kehidupannya. Tetapi sesungguhnya tidak. Roma 8:28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak semua masalah yang kita hadapi itu akan menghancurkan hidup kita. Tidak semua kesulitan yang kita hadapi itu, saudara, bisa menghambat kita. Seharusnya kita sebagai orang percaya beriman, ketika kita menghadapi kesulitan, jangan anggap kesulitan yang kita hadapi itu sebagai sebuah hambatan kita, jangan sebagai sebuah menghalang dalam hidup kita. Tapi kita mulai melihat bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan saya untuk saya bisa menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita mulai belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan, saudara. Amin. Ya, jangan kalau kita punya masalah, persoalan, jangan kita menganggap bahwa masalah itu akan menghancurkan kita, persoalan itu akan membuat kita hancur. Enggak, saudara. Ya, contoh, kalau misalnya sudah punya mobil bagus, sudah bisa pakai itu mobil, mana-mana sudah pakai itu mobil, lalu tiba-tiba mobil yang sudah pakai itu mempunyai masalah, mesinnya misalnya rusak, harus diperbaiki di bengkel. Bagi kita, mobil yang kita punya itu rusak, saudara, itu masalah buat kita. Tapi bagi orang montir,
bengkel, lihat mobil kita rusak, itu keuntungan buat mereka. Betul apa enggak? Betul? Betul? Bagi kita saudara, mobil kita rusak, kita masalah saudara. Tapi bagi orang bengkel, orang montir, mobil Anda rusak, kami puas. Kenapa saudara? Karena itu keuntungan bagi mereka. Saudara punya naik motor, lagi naik motor tiba-tiba ban motor sudah bocor. Di tengah jalan bocor, Anda panik, Anda khawatir karena nggak punya ban serep, nggak ada bengkel yang buka daerah situ. Lalu tiba-tiba sudah berjalan sebentar, berapa ratus meter, tiba-tiba ada tukang tambal ban di pinggir jalan. Amin. Ya, bagi tukang tambal ban saudara, amin. Ban kita bocor itu bukan masalah, tapi berkat buat dia, keuntungan buat dia. Betul apa enggak? Betul. Makanya hari ini saya mau sampaikan sama saudara, jangan pernah melihat masalah kita sebagai kesulitan, tapi lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa di balik masalah ada berkat Tuhan. Bahwa di balik persoalan, amin. Kita diizinkan kita menghadapi persoalan kesulitan dalam hidup kita, ya, supaya kita naik level to the next level, ke dalam level yang berikutnya. Saya pernah satu kali layani seorang anak muda, ya, dalam usia yang sangat muda, saudara. Dia sudah bekerja. Dia bekerja di bagian yang sangat dapat pekerjaan yang sangat bagus, karirnya bagus, saudara. Lagi bagus-bagusnya, jabatan juga bagus-bagusnya, saudara. Gajinya juga naik tinggi, salary, pendapatan, income masuk. Dia belum menikah, saudara. Tapi ketika dia bekerja, dia hanya sibuk kerja. Dulu waktu belum kerja, saudara, rajin banget ke gereja, rajin banget beribadah, saudara. Tapi begitu dia lagi mau kerja, dia doa sama Tuhan, saya pengen kerja di sini Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih berkat, boleh dong Tuhan kasih secara waktu yang terbaik untuk saya bisa bekerja di perusahaan tersebut. Benar Tuhan jawab doanya, Tuhan kasih dia bekerja di tempat tersebut yang dia doakan. Lalu singkat cerita, berapa tahun dia bekerja, kerjanya bagus, dia kerja di salah satu maskapai di Indonesia, saudara, sebagai flight attendant, sebagai seorang pramugari, jabatannya bagus, cepat, saudara, banyak disukai. Dia terbang kemana, ternyata membuat dia semakin sibuk. Gak punya waktu lagi buat keluarga, gak punya waktu lagi buat Tuhan, gak punya bangun komunikasi lagi, hubungan dengan Tuhan. Ya, dulu waktu awal-awal masuk kerja, saudara, setiap kali landing, hari Minggu kerja, paginya dia kerja, sorenya udah landing, dia cari gereja, dia datang sama Tuhan. Tapi lama-kelamaan, saudara, ya, karena udah karir udah makin bagus, kesibukan juga, saudara, membuat dia lupa sama Tuhan. Saya mau pesan sama saudara semua tempat ini, kalau udah sukses sama Tuhan, dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan berhasil, jangan pernah lupa Tuhan, jangan pernah lupa keluarga. Amin. Amin. Jangan pernah lupa Tuhan, jangan pernah lupa keluarga. Akhirnya dia jauh dari Tuhan, saudara. Dia jauh dari Tuhan. Lalu singkat cerita, saudara, dia bergaul dengan hubungan yang salah. Dia menjalin sebuah hubungan dengan orang yang salah. Ya, dia pergi ke klub. Ya, awalnya dia nggak suka ke tempat klub, tapi karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Awalnya dia punya pemikiran bahwa klub itu bukan tempat yang baik. Tapi lama-kelamaan temannya mulai merasuki pikirannya. Udahlah, gak apa-apa, sekali-sekali pergi ke sana gak ada masalah. Kamu gak usah masuk, anterin gua aja deh. Karena selama ini kalau temennya ajak itu dia gak pernah mau. Tapi temennya selalu cari cara, setan tuh gak pernah berhenti sampai buat kita hancur. Dia akan selalu cari cara untuk membuat kita ikut maunya dia. Ya, akhirnya temennya bilang, apa-apa lu gak usah masuk, lu tunggu di luar aja, lu anterin gua aja, lu langsung bisa pulang. Dengan berbagai macam cara akhirnya udah sampai masuk. Tanggung kali, lu gak usah sampai di luar doang. Ayo dong masuk dong, apa-apa kan masuk doang, cuma duduk doang, gak usah minum. Lama-kelamaan, gak apa-apa minum 1 gelas, 2 gelas. Jadi kebiasaan, jadi habit yang tidak baik. Akhirnya singkat cerita dia dihamili oleh seorang pria yang tidak bertanggung jawab, saudara. Ketika dia mengandung, hamil, saudara, di luar nikah, seketika karirnya hancur, berantakan, habis. Karena sebagai seorang flight attendant, saudara, pramugari, dia nggak mungkin bisa kerja tapi dalam keadaan yang sedang mengandung. Ya, sebulan pertama masih bisa disembunyikan, dikurus-kurusin, dikempes-kempesin perutnya biar nggak ketahuan, saudara. Ya, tapi lama-kelamaan, saudara, perutnya makin lama makin membesar dan nggak bisa ditutupi lagi. Memang segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita mau sebaik-baiknya kita tutup-tutupin, serapat-rapatnya kita sembunyiin.
Tapi segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan akan disingkapkan Tuhan. Amin. Oh iya. Ya kira dia ketahuan, dia dipecat sepihak, gajinya dicabut. Dulu waktu dia kerja, dia udah bagus, gajinya bagus, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa cicil rumah. Tapi seketika hidupnya hancur, berantakan. Seketika hidupnya hancur, berantakan. Dia datang pada saya. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya usir saya. Saya katakan sama dia, ya, hari ini Tuhan izinkan kamu menghadapi masalah. Tujuannya cuma satu. Tuhan mau kamu kembali dekat dengan Tuhan. Gimana cara pikir kamu tentang masalah ini? Kalau kamu pikir masalah ini membuat engkau kecewa sama Tuhan, jauh dari Tuhan, hidupmu akan makin hancur di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa lewat masalah ini, amin, Tuhan mendatangkan kebaikan, justru malah membuat engkau dekat dengan Tuhan. Itu sebuah keuntungan besar buat hidup. Dan puji Tuhan, dia sadar bahwa setiap masalah yang dihadapi, Tuhan izinkan untuk membuat dia kembali dekat dengan Tuhan. Sekarang dia dipulihkan Tuhan, sudah menikah. Terakhir kemarin saya ketemu berapa bulan yang lalu, dia sudah punya keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia. Saya mau sampaikan sama saudara bahwa kalau kita hidup baik, hidup benar, hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 27 katakan apa? Filipi 1:27. Kita baca sama-sama 3, 2, iya. Hanya berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku apa? Mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Dari berita Injil. Ya, dikatakan sana hidup kita terus sepadan, sejalan dengan Injil Kristus. Artinya setiap hari pikir kita harus diperbaharui di dalam Tuhan. Ya. Banyak orang zaman sekarang punya cara pikir yang menurut saya agak sedikit keliru, saudara. Ya, orang berpikir zaman sekarang kalau misalnya dia menggantungkan kebahagiaannya, dia menggantungkan kesenangannya dengan sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang zaman sekarang menggantungkan kebahagiaannya, menaruh kebahagiaan pada sesuatu yang sia-sia. Ada orang zaman sekarang menggantungkan kebahagiaan dengan apa? Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan uang. Kita nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kita dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Tapi kita hanya boleh bergantung kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya hanya pada Tuhan, meskipun dia belum kaya, akan kaya, sudah kaya, apapun keadaannya, dia pasti akan selalu bergembira. Amen. Dia pasti bersuka cita. Katakan amin. Amen. Amin. Iya. Orang zaman sekarang sudah menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Mereka pikir kalau mereka bisa jalan-jalan, liburan, enjoy, menikmati luar negeri, lihat pantai, lihat gunung, bisa tenang. Nah, firman Tuhan katakan di Yohanes 14 dikatakan bahwa apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Banyak orang zaman sekarang pokoknya kalau saya ada me time, saya bisa bahagia, Pak Pendeta, saya tenang. Sebenarnya buat kita tenang, bahagia, bukan pada waktu kita me time, tapi waktu kita berhubung dengan Tuhan. Hubung dengan Tuhan, kita bisa tenang. Makanya Daud katakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mulai baharui pikiran kita. Lihat segala sesuatu dalam hidup kita terjadi bukan dari kacamata kita, tapi dari kacamatanya Tuhan. Kalau Anda sedang sakit hari ini, Pak Pendeta saya sedang sakit, kata dokter sakit saya nggak bisa disembuhkan, udah parah, akan bawa kematian. Firman Tuhan katakan penyakit itu, Yohanes 9 ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan memuliakan nama Tuhan. Amen. Itu cara pandang pikir yang benar. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua kita lihat Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23.
Kita baca sama-sama 3, 2, iya. Jagalah, karena dari situlah terpancar apa? Terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar berkat. Tuhan suruh bilang sama kita, Tuhan suruh saudara sama saya perintahkan untuk kita menjaga apa? Menjaga hati kita. Karena kalau hati kita serong, nggak lurus, saudara, gimana Tuhan mau berkati kita? Masalah terbesar orang Kristen hari ini sudah bukan masalah yang sedang ada dihadapi dalam kehidupannya, bukan masalah yang terlihat dari luarnya, tapi masalah terbesar orang Kristen hari ini adalah masalah di dalam dirinya sendiri. Hatinya belum beres. Gimana Tuhan mau berkati kalau masih dendam? Gimana Tuhan mau berkati kalau kau masih iri sama orang? Gimana kalau Tuhan mau diberkati? Tuhan mau berkati kita kalau kita masih simpan kepahitan, hati kita masih serong, masih tercemar. Hati kita cemar oleh kepahitan, kebencian, kesakitan, pahit. Tuhan tidak mungkin berkati kita. Kita perlu menjaga hati kita supaya apa? Supaya kita bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Amsal 15 ayat 13 katakan apa? Coba kita buka. Amsal 15 ayat 13 katakan begini. Slide berikutnya. Sama-sama kita baca 3, 2, iya. Hati yang gembira, tetapi kepedihan hati mematahkan apa? Tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan apa? Mematahkan semangat. Kenapa kita perlu jaga hati kita? Karena kita perlu akui, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu akan diperhadapkan dengan situasi yang gak enak, situasi yang bisa membuat kita kecewa, situasi yang membuat kita menangis, situasi yang membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi waktu kita punya hati, jaga hati kita, dan kita dipertemukan dan diperhadapkan dengan situasi yang gak baik, saudara, kita gak mungkin kecewa sama Tuhan. Amin. Ketika saudara jaga hati saudara dengan firman Tuhan, dan saudara berhadapan dengan situasi keadaan yang sulit, keadaan yang sakit, keadaan yang susah, engkau gak mungkin kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena hatimu benar, hatimu bersih, hatimu percaya teguh bahwa Tuhan tolong saudara. Tuhan berkati saudara. Ingat, kalau dari awal Tuhan sudah tolong kita, sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Amin. Hatimu teguh. Kalau hari ini kita boleh ada di penghujung tahun 2023, sebentar kita akan masuk tahun 2024. Kalau dari awal tahun 2023 sampai hari ini Tuhan tolong kita, hati kita harus tetap percaya selama-lamanya Tuhan pasti akan tolong kita. Amen. Makanya orang kalau jaga hatinya, saudara, dia akan selalu bergembira, mukanya tuh berseri-seri, gak ada kepedihan hati, gak ada kesedihan hati. Karena suka gak suka kita akan diperhadapkan dengan keadaan yang buat hati kita nangis, hidup kita bisa pedih. Iya, saya pun sebagai pendeta, hamba Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, saudara, maaf ya saudara ya, kita pelayanan, hati kita gak bersuka cita dalam melayani Tuhan, aduh, gampang kepahitan. Minggu lalu waktu saya pulang dari Surabaya, ditugaskan di Surabaya, hari Sabtu saya berangkat Jakarta Surabaya, Minggu malam selesai pelayanan saya pulang ke Jakarta, ya langsung saya ada tugas dari Gembala, Minggu malam saya selesaikan, lalu Senin dini hari jam 4 saya kembali ke Surabaya, karena jam 9 pagi saya ada pelayanan di Surabaya, balik tektok sampai saya tidur di bandara, lalu Selasanya saya pulang kembali ke Jakarta, ya udah lagi capek-capeknya saudara, ya sampai di Jakarta juga urus anak, antar anak sekolah, jemput anak sekolah. Hari Rabunya, pas hari Rabunya, ini badan masih capek-capeknya, ya. Berarti masih dapat telepon dari seorang jemaat Tuhan. Dia minta pelayanan sama saya. Dia telepon saya itu jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Saya masih di rumah persiapan mau jemput anak saya pulang sekolah. Dia bilang gini, Pak Pendeta, tolong doakan, tolong bantu saya doa. Ya saya doakan. Kenapa? Karena hari ini papa saya baru dipanggil Tuhan. Dan saya minta Pak Pendeta, Pak Melvin yang nguburin papa saya. Oh ya. Terus penanggungan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, ketenangan buat keluarga yang ditinggalkan. Percaya papa udah di sorga. Iya Pak, saya minta, keluarga minta Pak Melvin yang ngubur.
Saya tinggal di Cibubur. Saya tahu soal nggak tanya, tapi nggak apa-apa. Ini informasi doang. Ya, saya tanya mau dikubur jam berapa? Rencana keluarga sepakat mau dikubur jam 12 siang Pak Pendeta. Dia telepon saya jam 10.45. Oh iya, oke, saya bisa. Saya pikir itu lokasi TPU-nya itu daerah Cibubur dan sekitarnya, atau Bekasi, masih dekat lah, masih aman. Oh bisa, masih aman, masih banyak. Tapi ternyata waktu saya tanya,